Jadi kasusnya sama. Ya ketika Agus Rin dibolehkan nyalon, maka Rizkan Effendi harus ikut 1000% yakin bahwa beliau sebagai peserta pemilu, peserta pilkada. Insya Allah. Dan nanti ada prosedur atau kajian-kajian yang akan kita lakukan. Apakah sudah memenuhi syarat atau belum dari laporan terkait dengan formil dan materi. Di sini ya. Terima kasih. Yang pertama adalah kita dari kuasa hukum, kami dari tim hukum dari Bapak Rizkan Effendi Faizal, bahwa hari ini kami telah menepati janji kami sebagaimana kemarin kita setelah dialog dengan KPU Bengkulu Selatan, yang dimana hasil dialog kami belum menemukan titik temu antara kami sebagai tim hukum Rizkan Effendi Faizal dengan pihak institusi KPU Bengkulu Selatan. Yang pada intinya dialog kemarin kami meminta kepada KPU untuk membatalkan putusan KPU yang telah men-TMS-kan klien kami Bapak Rizkan Effendi. Karena dialog menemui jalan buntu dan KPU tetap menyampaikan kepada kami, silakan kepada kita sebagai tim hukum untuk melakukan upaya hukum ke Bawaslu. Maka oleh karena itu hari ini janji kami tepati untuk melaporkan sengketa dalam proses administrasi ini ke Bawaslu. Karena ranahnya adalah Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa antara calon dengan calon. Saya pikir begitu. Oke Pak, berkas apa aja kita serahkan ke Bawaslu ini Pak, diantaranya Pak? Maksudnya? Berkas-berkas yang kita berikan ke Bawaslu ini berkas apa aja Pak? Jadi begini, yang kita sampaikan adalah hal-hal yang keberatan terhadap di mana KPU telah membatalkan klien kami. Itu seluruhnya Pak disampaikan berkas? Semuanya kita sampaikan. Pak, setelah kita melakukan mediasi atau pertemuan dengan KPU, terus disarankan juga untuk melapor ke Bawaslu, Pak, harapannya apa, Pak? Kita berharap dan kami yakin bahwa Bawaslu ini adalah sebuah lembaga independen, yang dimana ketika ini diatur dalam undang-undang, ketika terjadi percekcokan antara kandidat dengan KPU yang sehingga tidak menemukan solusi, maka inilah wilayahnya. Ini institusi yang tepat. Kami yakin Bawaslu akan tetap arif dan bijak dan jujur menangani masalah ini. 3 pasang calon sehingga tidak beralasan jika KPU Bengkulu Selatan menggagalkan Rizkan. Jadi kasusnya sama. Ya ketika Agus Rin dibolehkan nyalon, maka Rizkan Effendi harus ikut sebagai kandidat. Berarti berkaca dari penetapan Agus Rin kemarin itu, Pak ya? Iya. Karena sebuah ketetapan perkara yang sama, maka wajib diikuti. Oke. Berarti tidak ada niatan untuk melaporkan ke DKPP atau ingin lebih jauh Pak dengan adanya putusan ini? Kita lihat perkembangan di Bawaslu, tapi kami yakin insya Allah Bawaslu mampu menyelesaikan perkara ini. Oke. Optimis Pak, berarti kandidat dari pasangan Bapak, kuasa hukum Bapak itu Pak Rizkan itu yang bisa maju di Pilkada 2024 ini Pak? Sangat optimis. Kita dari kuasa hukum 1000% yakin bahwa beliau sebagai peserta pemilu, peserta pilkada. Insya Allah otoritas itu diletakkan di sini. Ada kemungkinan untuk berlanjut ke pengadilan tata usaha negara? Ya kita lihat. Kalau sudah clear di sini, ngapain juga kita mau ke petun kan? Ya kan itu. Oke Pak, dengan banyaknya masa yang dimiliki oleh Pak Rizkan, Pak, apakah bisa menjamin kondisivitas atau Kamtipnas yang ada di Bengkulu Selatan, Pak? Ya, saya sudah sampaikan kepada beliau sebagai kandidat dan kepada semua pasukan. Saya bilang untuk menjaga keamanan, stabilitas, untuk tidak anarkis. Karena kita berdemokrasi, dalam menyebut takdir, melanjutkan kepemimpinan Bengkulu Selatan ini ada aturan main. Tidak ada satupun terjadi peristiwa yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, saya juga koordinasi sama Pak Kapolda dan Rem, Pak Kapolres di sini ya, agar semuanya berjalan dengan stabil. Tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi hal-hal yang tidak akan pidana lain. Tidak boleh. Ya. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Kalau Bawaslu dan setiap laporan apapun bentuknya kita terima. Jadi terkait dengan laporan dari tim salah satu Bapaslon, hari ini kita terima dan nanti ada prosedur atau kajian-kajian yang akan kita lakukan.
apakah sudah memenuhi syarat atau belum dari laporan terkait dengan permohonan materi. Tuan dari kuasa hukum Pak Reskan tadi Pak, itu berapa lama Pak untuk tindak lanjutnya Pak dari laporan itu Pak? Kita kaji dulu karena nanti ada masa perbaikan dan kita teliti dulu, nanti apapun nanti yang berbentuk yang kurang akan kita sampaikan ke yang bersangkutan. Belum tahu kira-kira berapa lama ya Pak? Belum, karena nanti kan ada kalau laporan itu kan 3 hari kerja. Nanti kita persiapkan, kita kaji kekurangan apapun, nanti kita sampaikan dengan yang bersangkutan. Tidak berpatokan dengan akan diselenggarakan atau akan ditetapkannya paslon Pak tanggal 22 ini nanti Pak? Kalau itu kemungkinan tidak. Karena ada hal-hal yang harus kita teliti dulu. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Kami atas nama tim hukum Bapak Reskan Effendi Faizal, Adindo menyampaikan berkas memberi gugatan, di mana kita keberatan terhadap hasil berita acara yang telah TMS-kan klien kami, Pak Reskan Effendi. Ini semua dapat memberi gugatan sebagaimana petunjuk dari Bawaslu telah gagal benar kan. Kalau nanti ada yang kurang, ada konfirmasi ya deh. Harapan kami dari hukum, dan kami yakin institusi Bawaslu ini murni tidak ada intervensi dari pihak. Kami berkeyakinan bahwa lembaga Bawaslu Selatan tetap menggunakan aturan, norma, etika sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Keyakinan kami ini utuh. Kami berserah bulan kepada Bawaslu Selatan. Insyaallah mudah-mudahan pengajuan ini dan semua permohonan kami dikabulkan. Mudah-mudahan sehingga klien kami dapat ikut bersama-sama calon yang lain untuk ikut ke gelanggang menuju Bupati Selatan, menuju Bupati. Oke deh ya, ini dan selatan. Wow, pertama ini sudah pasang kami ya, pasal, ya, asli kan, asli pasal. Aku selaku staf Bawaslu, jadi ini ditugaskan memang nunggu karena kita kemarin itu lalu jadi kita buat ditugaskan dulu menyampaikan permohonan gugatan. Jadi kemagikan lah kami menunjukkan formulir untuk menyampaikan terhadap keputusan berita acara KPU. Terus perlu kami sampaikan juga Pak bahwa gugatan dimasukkan itu paling lambat 3 hari kerja setelah berita acara diumumkan disampaikan. Kemarin itu hari Jumat berita acara itu jadi 1 minggu Senin kita kan libur. Jadi mulai berhitungnya hari pertama itu di hari Selasa atau Kamis terakhir. Terus informasi dari kawan-kawan dari Pak Reskan hari ini menyampaikan langsung gugatan. Jadi itu biarpun ini hari bukan hari kerja tetap kami terima. Siap. Jadi untuk menyampaikan tanda terimanya itu nanti di hari Selasa.
kasus nanti seandainya sudah masuk ke kami permohonan sengketa dan laporan-laporannya, nanti mohon kami titipkan satu orang untuk kami hubungi seandainya ada hal yang menginginkan koordinasi kurang, tinggal